Baik, perkenalkan nama saya Debbie Firmansyah-Lalang dengan NIM 22231427701. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang performance audit. Pertama, karakteristik audit. Eksternal. Banyak teknik auditing yang bisa dilakukan bersama baik untuk sektor privat maupun sektor publik. Namun demikian terdapat perbedaan mendasar yang berkaitan dengan prosedur, pertanggungjawaban, dan peran yang lebih luas pada sektor publik. The Auditing Practice Committee (APC) mendefinisikan audit dalam pengertian sempit sebagai pengujian independen dan memberikan opini terhadap laporan keuangan. 1. Finansial dan regulatory audit. 2. Audit ekonomi dan efisiensi. 3. Audit efektivitas. Yang berikut karakteristik audit internal. The Auditing Practice Commitment Internal Auditor 1960 mendefinisikan audit internal sebagai berikut. Suatu fungsi penilaian independen yang dibentuk oleh manajemen organisasi untuk meninjau ulang sistem pengendalian internal sebagai jasa layanan organisasi. Tujuan audit internal adalah untuk menguji, mengevaluasi, dan memperbaiki laporan kelayakan pengendalian internal untuk memberikan kontribusi kepada pengguna sumber daya secara layak, ekonomis, efisiensi, dan efektif. Yang berikut value for money audit, ekonomi, efisiensi, and efektivitas audit. Sebelum lebih jauh membahas tentang auditing ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, value for money audit ada baiknya didefinisikan terlebih dahulu pengertian masing-masing dari ekonomi, efisiensi, dan efektivitas itu sendiri. Ekonomi berarti cara menggunakan sesuatu hal secara hati-hati dan bijak agar diperoleh hasil yang baik. Ekonomis juga ada mengartikan cost yang paling rendah. Yang berikut penguatan fungsi dan peran auditing sektor publik. Auditing sektor publik merupakan tahap menengah dari proses akuntabilitas publik yang sangat penting keberadaannya dalam proses pelaporan keuangan. Sebelum laporan disampaikan kepada konstituennya, terlebih dahulu perlu diaudit oleh auditor independen. Yang berikut substansi ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Pengukuran kinerja berdasarkan indikator alokasi biaya, ekonomi, dan efisiensi, dan indikator kualitas pelayanan. Dengan demikian, teknik ini sering disebut dengan pengukuran 3E, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Yang satu ekonomi adalah hubungan antara pasar dan masuk, cost of input. 2. Efisiensi, daya guna mempunyai pengertian dan berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Yang ketiga efektivitas, hasil guna merupakan hubungan antara keluar dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kategori dan persyaratan value for money audit. Pertama, kategori kegiatan value for money audit. Sebagaimana dikemukakan Mardisamo 2002 hal 184, value for money audit secara umum mempunyai 3 kategori kegiatan, yaitu by productivity, VFM work, and grade review, performance review. Kedua, persyaratan value for money audit. Untuk melaksanakan proses audit kinerja pada organisasi sektor publik, pemerintah diperlukan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam audit kinerja adalah Mardisamo 2002 hal 185, 1 auditor, 2 hubungan independen, 3 pengujian. Yang berikut prosedur utama value for money audit. Secara umum, ada 2 prosedur utama untuk melaksanakan praktek auditing terhadap kinerja organisasi secara komparatif. Yang pertama, teknik pengukuran value for money. Tingkat ekonomi mengukur tingkat kehematan dari pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan organisasi sektor publik. Pengukuran tingkat ekonomi memerlukan data-data anggaran, pengeluaran, dan realisasi. Berikut formula untuk mengukur tingkat ekonomi. Tingkat ekonomi. Realisasi pengeluaran bagi anggaran pengeluaran kali 100%.